Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 213. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah reruntuhan hutan bambu ungu, Si Hao berdiri terpaku, dikelilingi oleh tanah hangus dan sisa-sisa kenangan masa lalu. Hatinya dilanda duka saat menyaksikan sisa-sisa tempat sakral, tempat para talenta muda pernah berkumpul. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan saat mengingat teman-teman seperjuangannya yang telah gugur. Ia menemukan pedang patah dan harta gadis Phoenix, dua peninggalan suci yang ia kuburkan dengan penuh hormat. Meski hatinya hancur, Si Hao tahu bahwa ia harus melanjutkan perjalanan dan menjadi lebih kuat demi menuntaskan segala yang belum selesai. Perjalanannya penuh rintangan dan misteri. Ia hampir celaka karena kulit binatang misterius yang memuntahkan ribuan jarum emas, serta makam berdarah yang mencoba menelannya hidup-hidup. Dalam waktu 2 bulan sejak meninggalkan Provinsi Sheng, ia belum menemukan kota kuno yang ia cari. Hanya bayangan akan kekuatan besar dan makhluk-makhluk mematikan. Ketika akhirnya bertemu pasukan berjubah logam yang menunggangi binatang buas, pertempuran pun pecah. Si Hao dipaksa bertarung habis-habisan melawan para ahli dari alam dewa sejati hingga dewa surgawi, yang entah kenapa langsung mengincarnya tanpa alasan jelas. Pertarungan dahsyat terjadi saat ia menghadapi pemimpin pasukan musuh, seorang pria paruh baya bertombak darah. Dengan kekuatan cabang willow emas dan pedang abadi, Si Hao menunjukkan bahwa dirinya bukan pemuda biasa. Ia berhasil mengalahkan lawan kuat itu dengan teknik-teknik luar biasa, meski harus terluka parah. Musuh-musuh lainnya menyusul, namun semua dihancurkan tanpa ampun. Mata mereka merah darah seperti dikendalikan oleh kekuatan misterius dari mimpi-mimpi kelam Si Hao. Ia mulai sadar bahwa musuh sejatinya bukan hanya para prajurit itu. Ada kekuatan besar yang bermain di balik layar. Kemarahan Si Hao memuncak ketika teringat para sahabatnya yang gugur dan kenangan pertempuran melawan bola mata raksasa dari masa lalu. Ia yakin bencana besar tengah mendekat dan perbatasan desolate mungkin sudah ditembus. Meski kekuatannya belum sempurna, ia tak gentar. Dengan tekad membara, ia melanjutkan perjalanan melintasi pegunungan dan sungai, hingga akhirnya tiba di sebuah tanah asing. Dari kejauhan, sebuah kastil megah berdiri menantang di Cakrawala. Si Hao tahu di sanalah jawaban semua misterius dan awal dari pertarungan yang lebih besar telah menunggunya. Di episode selanjutnya, di tengah dataran luas yang gersang, berdirilah sebuah kota kuno yang memancarkan aura megah dan agung. Tanah di sekitarnya kering dan keras, hampir tak ada pohon kecuali beberapa pohon tua yang menjulang setinggi ratusan zang. Menyerupai gunung hijau kecil, tak ada pegunungan yang menjadi penghalang, menjadikan lokasi ini strategis sebagai tempat berdirinya kota yang tampak kuat dan berwibawa. Si Hao berdiri terpaku, terkejut karena menemukan kota ini begitu saja. Ia merasa bahwa tempat ini bukanlah lokasi biasa. Ada kehusyuan dan kehormatan yang terasa dari udara, seolah tanah ini menyimpan sejarah besar. Ia bertanya-tanya, mungkinkah ini lokasi dari kontrak aliansi kuno? Apakah ia sudah hampir mencapai perbatasan yang sunyi, atau mungkin baru berada di wilayah terluarnya? Perasaannya berkecamuk. Dari zaman besar terakhir hingga sekarang, tanah ini mungkin telah menjadi medan konflik berdarah. Di sepanjang sejarah, pastilah banyak pahlawan luar biasa yang pernah menginjakan kaki di sini. Sebagian dari mereka mungkin gugur dan dimakamkan di tempat ini. Kisah-kisah kepahlawanan dan tragedi itu begitu kuat, seolah masih bergema dalam angin. Meski zaman telah berubah, para musuh dari masa lalu atau keturunan mereka masih hidup di dunia. Bahkan mungkin musuh-musuh lamanya sendiri masih ada, dan merekalah yang akan datang melalui perbatasan desolate. Si Hao pun bertanya-tanya, makhluk seperti apa mereka sebenarnya? Ia ragu, apakah mereka manusia? Sebab apa yang dilihatnya dalam mimpi kuno abadi hanyalah sosok-sosok misterius diselimuti kabut, dengan cakar dan sisik samar-samar, serta bayangan humanoid yang melintas cepat. Ia menyadari bahwa untuk memahami semuanya, ia harus lebih dekat ke kota itu. Saat semakin mendekat, ia mendapati bahwa kota itu cukup ramai. Berbagai suara terdengar dari dalamnya, menunjukkan kehidupan yang aktif.
Tak lama, sekelompok pria menunggang kuda lapis baja bergegas keluar dari gerbang kota. Si Hao sempat waspada, namun ternyata mereka tidak menuju ke arahnya. Salah satu dari mereka bahkan memiliki kekuatan setingkat dewa surgawi, menandakan bahwa tempat ini memang dipenuhi para ahli. Namun, ada juga orang-orang dengan kultivasi biasa, bahkan ada yang tergolong lemah. Ini membuat Si Hao heran. Kota seperti ini, yang ia kira hanya dihuni oleh para ahli hebat, ternyata juga menampung orang-orang biasa. Di tengah kekagumannya, matanya menangkap sosok yang tak asing, seorang penyihir muda yang cantik dengan gaya yang santai, seolah-olah hanya sedang berjalan-jalan. Penyihir itu tampak tenang dan tidak cemas sedikit pun, membuat Si Hao tercengang. Bagaimana dia bisa berada di sini lebih dulu? Jumlah penduduk kota ini ternyata cukup banyak dan beragam, terdiri dari berbagai ras. Beberapa di antaranya memiliki kekuatan luar biasa, sementara yang lain tampak lebih lemah. Ketika penyihir itu berjalan keluar kota dan menatap ke arahnya, Si Hao menyadari bahwa dirinya telah diperhatikan sejak lama. Percakapan mereka mengungkap banyak hal. Kota ini ternyata bukanlah tujuan akhir mereka. Masih ada kota kuno lain yang jauh lebih besar dan agung. Kota yang benar-benar menjadi pusat kontrak aliansi kuno. Tempat para tokoh hebat dari masa lalu menanamkan akar dan mendidik murid-murid mereka. Kota tempat mereka kini berdiri hanyalah tempat berkembang biaknya keturunan para tokoh besar itu, yang lama-kelamaan membentuk komunitas dan akhirnya menjadi kota sendiri. Si Hao semakin mengerti bahwa keberadaan kota ini memiliki makna khusus. Dengan menemukannya, mereka berarti sudah dekat dengan kota besar yang sesungguhnya. Namun, ketika ia bertanya mengapa sang penyihir belum melanjutkan perjalanan, ia mendapat jawaban mengejutkan. Di wilayah ini muncul fenomena aneh, pemandangan kilasan kilin putih, makhluk legendaris yang sangat langka dan suci. Banyak orang menyaksikan kemunculannya, terkadang di lembah, terkadang di langit, bahkan di bawah tanah. Dikabarkan bahwa telur kilin yang berdarah murni mungkin bersembunyi di wilayah ini. Mengingat kembali mimpinya di kuno abadi, Si Hao teringat akan gadis muda yang membawa kilin kecil putih. Kenangan itu membuatnya yakin bahwa ini bukan kebetulan. Bersama sang penyihir, ia memasuki kota, menyelidiki rumor itu sambil mengingat bahwa dia sempat diserang oleh sekelompok ahli dari kota ini. Mereka mungkin telah kehilangan akal akibat aura berbahaya yang merembes keluar dari perbatasan desolet selama beberapa tahun terakhir, yang membuat sebagian orang terganggu pikirannya, menjadi gila, namun tetap menyamar di antara penduduk desa. Si Hao sadar bahwa situasi ini sangat serius. Perbatasan desolet akan menjadi kacau, para musuh kuno akan datang, dan peperangan besar tampaknya tak terhindarkan. Ia memutuskan tinggal sementara, berharap menemukan telur kilin lebih dulu sebelum pihak lain mendapatkannya, terutama 6 raja mahkota. Jika telur itu jatuh ke tangan yang salah, terutama Ning Chuan yang memiliki pola kilin sejak lahir, dampaknya bisa sangat berbahaya. 2 hari kemudian, pemandangan luar biasa muncul di kejauhan. Di lembah gunung, cahaya keberuntungan memancar. Seekor kilin putih kecil muncul dari kehampaan, hidup dan nyata. Semua kultivator yang melihatnya segera bergegas ke sana, termasuk Si Hao. Saat mendekat, pikirannya terguncang hebat. Kilin kecil itu sama persis dengan yang ia lihat dalam mimpi dari kuno abadi. Tak ada keraguan sedikit pun. Namun yang lebih mengejutkan, suara lembut dan kekanak-kanakan terdengar dalam benaknya. Kilin kecil itu mengaku mengenalnya. Mereka berbicara melalui pikiran. Kilin kecil itu sempat menyangkal pernah bertemu, mengira dirinya baru saja terbangun setelah tidur panjang. Namun saat Si Hao menyebut pertemuan mereka di hutan bambu ungu di mimpi kuno, ingatan itu kembali. Kilin itu kaget, menyadari bahwa Si Hao adalah anak muda dari masa lalu itu, dan sekarang mereka bertemu kembali di era yang berbeda. Ia pun menangis, merasa sedih karena telah menunggu begitu lama gadis kecil yang dulu merawatnya. Namun ia tak pernah kembali. Segalanya terjadi begitu mendadak, melampaui batas imajinasi yang pernah dimiliki Si Hao. Ia tak pernah menyangka akan bertemu kembali dengan kilin kecil berwarna seputih salju itu. Meskipun bagi Si Hao waktu yang berlalu terasa singkat, bagi kilin muda itu telah melewati rentang waktu yang panjang dan menyakitkan. Suara isakan lirih kilin kecil membangkitkan kembali kenangan menyakitkan dalam hati Si Hao. Selama berbulan-bulan terakhir, ia terus memikirkan peristiwa-peristiwa ganjil yang menimpanya, bertanya-tanya apakah semuanya yang ia alami hanya sekedar mimpi. Ia teringat pada para sahabat lamanya, gadis Phoenix, pemuda dengan pedang emas abadi, serta wanita muda yang membawa kilin kecil.
Semua mereka gugur dengan tragis di hutan bambu ungu Laut Selatan. Tubuh mereka tergeletak dalam genangan darah. Hatinya terasa perih saat mengenang kembali masa-masa itu. Ia benar-benar tak mampu mencegah tragedi itu. Hanya bisa menyaksikan satu demi satu sahabatnya tumbang, meninggalkannya dengan duka dan rasa tak berdaya. Kini, melihat Qilin kecil yang masih hidup, semua kenangan itu terbukti nyata. Ia benar-benar pernah menjelajahi masa lalu immortal Anshan dan menjalin persahabatan dengan mereka. Mata Xiao memerah menahan emosi. Ia merasakan getir mendalam, mengenang hari-hari penuh kemuliaan dan penderitaan di masa itu. Era kejayaan itu telah lama berakhir tragis, dengan begitu banyak makhluk luar biasa yang tak sempat tumbuh dewasa sebelum ajal menjemput mereka. Meskipun Qilin kecil masih terjebak dalam harapan menunggu sang wanita muda kembali, Xiao tahu bahwa kenyataannya berbeda. Tidak ada yang bisa kembali dari masa lalu, tidak ada reinkarnasi di dunia itu. Namun, kesetiaan dan harapan Qilin kecil menggetarkan hatinya. Ia ingin membawanya pergi, mengajaknya bertempur di perbatasan Desolate, membalas dendam atas mereka yang telah gugur. Namun, Qilin kecil menolak, bersikeras menunggu wanita muda itu kembali. Ia tak menunjukkan wujud aslinya, hanya menampilkan proyeksi samar. Xiao terdiam, menyadari bahwa meskipun terdengar mustahil, harapan itu belum sepenuhnya padam. Ia mulai memikirkan kemungkinan akan kekuatan luar biasa, seperti milik Raja Reinkarnasi Enam Dao, yang mampu memanipulasi waktu dan eksistensi. Qilin kecil pun mengungkapkan kisahnya. Seseorang menyelamatkannya di ambang kematian dengan memotong ruang dan menyembunyikannya dalam tumpukan materi abadi. Ia tertidur panjang hingga akhirnya terbangun kembali. Materi abadi itu, yang biasanya dikumpulkan oleh tokoh-tokoh besar, telah menyelamatkan hidupnya. Meski Xiao mencoba membujuknya, Qilin kecil tetap bersikeras untuk tidak menampakkan diri. Ia memilih bersembunyi, menanti sang wanita muda kembali ke dunia ini. Kata-kata terakhirnya bergema di hati Xiao. Ia akan terus menunggu seberapapun lamanya. Perasaan sedih dan rindu melanda Xiao. Ia tidak yakin apakah harapan itu masuk akal. Tapi ia pun mulai membayangkan kemungkinan bahwa suatu hari nanti, salah satu dari makhluk luar biasa dari masa itu akan benar-benar kembali. Jika itu terjadi, bahkan jika perbatasan Desolate runtuh sekalipun, harapan tetap akan menyala. Xiao kembali ke kota besar, di mana banyak orang lainnya juga telah kembali. Pengejaran mereka terhadap Qilin kecil sia-sia. Tak seorang pun berhasil menemukannya, bahkan setelah mengerahkan kekuatan untuk membalikan gunung dan sungai. Akhirnya, mereka percaya bahwa telur Qilin itu tersembunyi jauh, dilindungi oleh harta rahasia kuno abadi. Kota menjadi semakin ramai. Para kultivator dari kota-kota kuno berdatangan, masing-masing kuat dan penuh ambisi. Mereka tertarik oleh kabar bahwa Qilin kecil itu akan bereinkarnasi dari telurnya, dan siapapun yang mendapatkannya akan memiliki pelindung suci yang luar biasa. Xiao menyadari bahwa situasinya semakin rumit. Penyihir yang bersamanya bertanya apakah ia sudah menyerah mengejar Qilin kecil. Xiao mengangguk dan menyarankannya untuk kembali ke tujuan awal mereka, menuju kota kaisar di perbatasan Desolate. Tanpa bertanya banyak, penyihir itu setuju. Mereka pun melanjutkan perjalanan, meninggalkan keramaian dan memasuki kedalaman wilayah terlarang. Tak lama setelah itu, suara derap kuda lapis baja menggema dari belakang. Sebuah kelompok pemburu datang mengejar, mata mereka merah menyala, penuh energi pembunuh. Mereka adalah sekelompok dewa surgawi yang telah kehilangan kesadaran dan menjadi seperti binatang buas. Xiao tahu mereka berbahaya. Pemimpin kelompok itu berbicara dengan nada dingin, dan dalam sekejap, altar batu berlumur darah muncul dari celah gunung. Mereka melakukan ritual pemanggilan, menuangkan darah sebagai persembahan. Seketika, suara malas terdengar dari altar. Suara itu terdengar muda, tapi mengandung tekanan besar, seperti berasal dari makhluk agung di sisi lain perbatasan Desolate. Xiao menyadari bahwa ini bukan lagi masalah sepele. Wilayah terlarang benar-benar telah berubah menjadi medan kekacauan, dan perang besar tampaknya semakin mendekat. Di balik pegunungan yang terbelah, sebuah altar darah muncul, tampak mencolok dan menyeramkan. Suara dari altar terdengar ceroboh, seolah tak peduli pada apapun, namun justru menimbulkan rasa ngeri bagi siapapun yang mendengarnya. Pasukan di sekitar berseru serempak memberi hormat. Mata mereka memerah seakan terwarnai darah, seolah dirasuki kekuatan yang mengerikan. Xiao terkejut melihat altar seperti itu berdiri di tempat ini. Tempat ini jelas bukan bagian dari 3.000 provinsi, melainkan dari ujung paling berbahaya di perbatasan Desolate.
Kemunculan altar ini sangat tiba-tiba menimbulkan keterkejutan mendalam-dalam dirinya. Ia sadar bahwa perang besar akan segera pecah, perang yang melibatkan langit dan bumi, 9 surga dan 10 bumi. Namun, hanya ketika ia berhadapan langsung dengannya, barulah ia memahami betapa mengerikan malapetaka ini. Musuh-musuh yang dulu mengubur Immortal Ansem kini datang lagi. Namun kini, siapa yang bisa menghentikan mereka? Dahulu ada 10 setan, Dewa Willow, tanpa akhir dan 6 raja reinkarnasi Dao. Tapi kini mereka semua telah tiada. Mengingat kembalinya musuh, Si Hao merasa hatinya terguncang. Semuanya terjadi begitu cepat. Padahal ia bahkan belum sempat membuat persiapan apapun. Belum benar-benar mencapai puncak kekuatannya. Di sampingnya, sang penyihir yang biasanya bersikap sembrono kini menunjukkan wajah muram. Tatapannya dalam, sikapnya berubah seperti dewa iblis dingin dan penuh tekad. Ia juga tak menyangka hari itu datang secepat ini. Altar darah yang telah dibangun sejak lama kini mulai digunakan musuh sebagai pintu lintas dunia. Terlihat jelas bahwa pihak musuh telah merencanakan hal ini selama bertahun-tahun. Ketika mereka benar-benar mulai menyerang, akan ada altar di mana-mana, dan pasukan tak berujung akan bangkit. Membayangkannya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Si Hao segera bertindak. Dengan satu gerakan tangan, ia memunculkan Dewa Willow. Cabang-cabang Willow emas melesat seperti rantai tatanan ilahi menuju altar, berniat menghancurkannya. Namun, altar itu memancarkan cahaya, pola dan diagram di permukaannya menjadi hidup, menghasilkan penghalang kuat yang memblokir serangan Si Hao. Penyihir itu pun segera mengambil tindakan. 10 jarinya bersinar, memancarkan untayan cahaya pelangi. Ia menggunakan teknik tertinggi sektenya, teknik pemutusan langit. Namun ia tak menyerang altar, melainkan para prajurit berkuda yang menjaganya. Satu demi satu mereka roboh, darah mengucur deras, namun penyihir itu tetap tenang, menunjukkan sisi lain dari dirinya yang jarang terlihat. Tak kenal ampun seperti asura wanita dalam balutan sihir. Yang mengejutkan, darah para dewa surgawi yang mati itu mengalir ke arah altar. Kabut berdarah mengalir deras, memasuki altar dan memperkuatnya. Penyihir itu berteriak agar mereka membunuh semuanya, karena para prajurit itu bukan lagi manusia murni. Jiwa mereka telah rusak, sepenuhnya jatuh ke dalam demonifikasi. Si Hao pun bergabung untuk sementara mengabaikan altar dan mengalihkan perhatian sepenuhnya untuk membantai para prajurit. Bersama penyihir itu, mereka berdua menjadi kekuatan dahsyat. Tubuh-tubuh dewa surgawi bertumbangan satu persatu, tapi darah mereka terus mengalir ke altar. Menyadari bahaya itu, Si Hao dan penyihir mulai mengumpulkan darah para dewa tersebut menggunakan artefak magis spasial, mencegah altar menyerap lebih banyak kekuatan. Semua prajurit berhasil dibasmi, walau sedikit energi sempat terserap altar, sebagian besar esensi telah diamankan. Namun wajah Si Hao dan sang penyihir tetap muram. Mereka sadar bahwa altar ini adalah pintu yang suatu hari bisa menjadi jalur bagi makhluk-makhluk paling kuat dan mengerikan untuk memasuki dunia ini. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Perfect World episode 213.